Halo adik-adik, welcome to BDA Channel dengan Ko Daniel di sini. Pada sesi kali ini kita akan kupas tuntas limit fungsi trigonometri untuk matematika kelas 12 ya. Oke, Koko infokan BDA melayani bimbel online via Zoom khusus untuk SMA. Jika kalian memerlukan les online Mafia, bisa scan QR code yang ada di layar. Oke, langsung saja ya. Siapkan catatan, alat tulis, dan kacang. Selamat belajar. Oke, sebelum kita masuk ke limit fungsi trigonometri, nah, kita pemanasan dulu. Kita ingat-ingat lagi limit fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Oke, untuk mengingatkan di sini Koko punya 2 soal. Masih ingat bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Soal yang nomor 1. Nah, kalau menyelesaikan limit aljabar, itu kan lebih bijak. Kalau misalnya kita, ini limit X mendekati 2 ya. Dari X pangkat 2 tambah 2X min 8 dibagi 4 min 2X. Nah, itu kalau kalian mencegah kesalahan dalam mengerjakan soal limit, nah ini kalian substitusi dulu. Kita coba hitung dulu. Kalau X-nya 2, kita masukkan ke dalam fungsi ini. Nah, hasilnya adalah di sisi pembilang kita hitung 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 min 8. Jadi 2 pangkat 2, 4 tambah 4 min 8. Dibagi dengan 4 min 2 kali 2 itu 4. Ternyata hasilnya 0 per 0. Dalam limit, nggak boleh kan hasilnya 0 per 0, masih ingat itu ya? Nah, jadi 0 per 0 itu disebut bentuk tak tentu di dalam limit. Kalau misalnya hasil substitusinya 0 per 0, artinya dia nggak boleh pakai substitusi. Nah, kerja soal limit ini dia harus dengan perlakuan khusus, yaitu pakai metode yang dipakai di dalam menyelesaikan limit ada apa saja? Pemfaktoran, ya kan? Kemudian bisa dikalikan sekawan kalau limit dia mengandung bentuk akar, nah, itu bisa dikalikan sekawan. Atau bisa pakai metode turunan atau diferensial, atau dalil L'Hopital ya. Oke, kita lakukan pemfaktoran saja dulu untuk soal ini. Limit X mendekati 2. Nah, tadi hasilnya kan masuk ke pembilang, dia menghasilkan 0, maka bisa dipastikan pembilang ini dia punya faktor X kurangi 2. Ketika X-nya masuk 2, nah, dia menghasilkan 0, artinya X min 2 adalah faktornya. Kemudian dikali dengan X plus, nah ini lihat aja konstantanya ya, min 8, kemudian ini sudah keluar min 2. Jadi min 8 dibagi min 2 adalah positif 4. Jadi ini kita bisa tulis X plus 4. Dibagi dengan, nah yang bawah juga sama, dia harus keluarin X min 2. Jadi X min 2 ini dia pembuat nolnya, atau boleh disebut ini setannya gitu ya. Nah, kita di limit itu, kita berusaha menghilangkan setannya, membunuh setannya. Jadi di sini penyebutnya dia X min 2 dikali dengan min 2. Oke, kalau bawahnya kita faktorin, jadinya seperti itu ya. Nah udah, setannya hilang, yang bikin dia jadi 0 hilang, maka langsung substitusi 2 tambah 4 dibagi min 2. Jadi hasilnya adalah 6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Bisa juga dengan cara turunan, atau pakai dalil L'Hospital atau L'Hopital ya. Nah, itu menyelesaikan limit dengan menggunakan turunan. Nah, jadi tinggal kita turunkan masing-masing pembilang, kamu turunkan, dibagi dengan penyebut kamu turunkan. X pangkat 2 diturunkan 2X ditambah 2 dibagi penyebutnya, kalau kita turunkan 4 min 2X, turunannya adalah min 2. Kemudian kalian tinggal isikan 2 untuk menggantikan X di situ, substitusikan ya. Jadi 2 dikali 2 tambah 2, hasilnya adalah 6 dibagi min 2, hasilnya min 3. Nah, ini hasilnya sama atau idem. Sama saja ya, jadi bisa pakai turunan, bisa pakai pemfaktoran. Nah, bagaimana dengan soal nomor 2? Nah, soal nomor 2 sama, step awal kita substitusikan X mendekati 2 dulu. Kita substitusikan X sama dengan 2, nah, ke dalam persamaannya, ke dalam fungsinya ini. Di sisi pembilang, hasilnya 0. Betul? Kalau X sama dengan 2, kita isikan ke bagian penyebutnya, 4 ditambah 4. Hasilnya 8. Nah, ternyata hasilnya 0 per 8.
Jadi cukup dengan substitusi langsung, kita sudah langsung dapat nilai limitnya. 0 dibagi 8, ada hasilnya 0. Jadi dia bukan bentuk tak tentu. Nah, jadi kayak nomor 2 ini dia bisa langsung substitusi. Nggak usah difaktorin ya, jangan melakukan pekerjaan yang sia-sia. Nggak semua soal limit harus difaktorin, nggak semua soal limit harus dikali sekawan. Jadi, kalau misalnya dia bukan bentuk tak tentu hasilnya, kalian bisa substitusi langsung saja. Bisa ya kalian pahami? Nah, 0 per 0 yang tadi itu disebut bentuk tak tentu. Nah, jadi 0 per 0 itu tidak ada hasilnya ya, jadi itu bentuk tak tentu. Nah, selain 0 per 0, bentuk tak tentu juga yang butuh perlakuan khusus itu adalah yang tak hingga per tak hingga. Kemudian tak hingga, min, tak hingga. 0 dipangkatkan 0 itu juga bentuk tak tentu ya. Kemudian tak hingga dipangkatkan 0 itu juga bentuk tak tentu, dan 1 dipangkatkan tak hingga itu dia juga bentuk tak tentu. Nah, jadi inilah bentuk-bentuk tak tentu yang di dalam limit dia nggak boleh pakai cara substitusi langsung, tapi harus diberi perlakuan khusus, difaktorin, dikali sekawan, dan lain sebagainya. Oke, ingat ya. Nah, kita masuk ke konsep limit trigonometri. Nah, di sini ada konsep untuk sin. Nah, ini kalau ada bentuk limit X mendekati 0, sin X dibagi X, nah itu jangan disubstitusi langsung ya. Nah, ini dia punya perlakuan khusus, hasilnya adalah 1. Kalau kamu substitusi langsung, sin 0 itu 0, kemudian X itu diisi 0, jadinya 0 per 0. Nah, itu tidak boleh substitusi langsung, ini hasilnya dia 1 nilai limitnya. Jadi nilai pendekatan ketika X-nya mendekati 0 dari fungsi ini, itu sama dengan 1. Untuk sinus. Nah, kondisinya bisa dibolak-balik, jadi sin X dibagi X boleh, atau X dibagi sin X boleh. Sama saja hasilnya 1. Nah, gimana kalau misalnya di depannya X ini dia ada koefisien pengali. Limit X mendekati 0 dari sin AX dibagi BX. Atau dibolak-balik ya, jadi yang sin-nya ada di bawah, kemudian yang X-nya ada di atas. Nah, ini hasilnya tinggal ambil koefisiennya saja. Jadi koefisien X-nya diambil, jadi A per B. Oke, nah contoh. Kalau misalnya ada limit X mendekati 0 dari sin 2X dibagi dengan 6X. Nah, hasil dari limit ini itu adalah 2 per 6 atau 1 per 3. Jadi sesimpel itu limit trigonometri. Kemudian konsep ini juga berlaku untuk tangen. Jadi kalau ada limit X mendekati 0 dari tan X dibagi X, atau kebalikannya itu juga hasilnya 1, dan sama kalau misalnya dia punya koefisien pengali tan AX dibagi BX, itu hasilnya A per B. Nah, jadi kalau ketemu bentuk limit trigono yang mengandung sin dan mengandung tangen untuk X mendekati 0 ini, nah itu hasilnya dia khusus menggunakan konsep ini ya. Oke, jadi nanti ada kalanya dia dikombinasi sin AX dibagi sin BX, atau tan AX dibagi tan BX, atau sin AX dibagi tan, atau tan dibagi sin, ini semuanya sama. Pokoknya dia mengandung sin sama tangen, itu kita tinggal ambil koefisiennya A per B. Dengan catatan di sini X-nya mendekati 0. Oke? Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Ada contoh nomor 1. Bagaimana menentukan nilai limit ini? Nah, yang kita cek pertama adalah temukan sin-nya dan tangennya. Nah, selain sin dan tangen, kalau X mendekati 0, itu dia boleh substitusi langsung. Di situ ada cos 4 kali X. Jadi, kalau kita substitusikan X mendekati 0, jadinya cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Nah, jadi dia hasilnya nggak 0 ya. Jadi cos 4X di sini bukan setannya, bukan yang membuat hasil limit ini jadi 0. Nah, jadi cos 4X-nya boleh dihitung. Dia nanti yang jadi setan di sini adalah, yang membuat dia jadi 0 adalah nih, si X. Nah, ini ada X pangkat 2. Kalau Koko buka jadi X kali X boleh ya. Kemudian ini sin 3X. Kemudian cos 4X-nya diisi 1. Boleh langsung dihitung ya. Kalau dia bukan 0, itu boleh kalian substitusi. Kemudian tan X. Nah, ini tan X. Tan 0, itu setannya, dia pembuat 0.
Kemudian bagaimana dengan 1 min cos pangkat 2 dari 3x? Nah, 1 min cos pangkat 2 itu bisa diubah jadi apa? Jadi sin pangkat 2 3x. Karena sin pangkat 2 tambah cos pangkat 2 sama dengan 1. Jadi 1 min cos pangkat 2 sama dengan sin pangkat 2. Nah, sin pangkat 2 itu bisa dipisah jadi sin 3x kali sin 3x ya. Nah, jadi menurut teorema tadi, menurut konsep tadi, pada limit x mendekati 0 untuk x per tan x, nah ini dia bisa tinggal ambil koefisiennya saja. Nah, jadi seperti ini pasangannya ya adik-adik. Jadi kita dapatkan di situ hasilnya adalah 6, kemudian x dibagi tan x sama dengan 1, kemudian x dibagi sin 3x sama dengan 1 per 3, kemudian sin 3x dibagi sin 3x, nah ini boleh langsung coret nggak apa-apa ya, jadi 1 dikali 1. Nah, jadi hasilnya kita dapatkan sama dengan 2. Oke, sudah kita dapat hasil dari limit itu. Nah, kalau ketemu soal-soal limit trigonometri yang lebih susah, seperti tadi, ini kan kita butuh rumus identitas ya. Mengingat pelajaran yang kelas 10 dan kelas 11 kalian sudah dapatkan tentang trigono. Nah, ini kok ingatkan lagi, ada rumus identitas trigono yang biasanya muncul di limit. Nah, nggak semua, jadi ini kok kasih yang biasanya muncul di limit. Sin pangkat 2 tambah cos pangkat 2 sama dengan 1, ini tadi kita sudah pakai. Kemudian 1 tambah tan pangkat 2 sama dengan sekan pangkat 2. 1 tambah kotangan pangkat 2 sama dengan kosekan pangkat 2. Nah, termasuk nanti kasus membalikannya kalian harus tahu ya. Jadi kalau 1 tambah tan pangkat 2 sama dengan sekan pangkat 2. Nah, nanti kalau di soal limit ketemu sekan pangkat 2 min 1, nah jangan bingung, itu harus diapakan. Ya, sama dengan tan pangkat 2x. Nah, ini juga sama. Kalau ini kosekan pangkat 2x min 1, nah itu diubah jadi apa kok? Jadi kotangan pangkat 2x. Oke. Dan ada rumus cos 2x, kosinus sudut rangkap ini ya. Nah, ini bisa dipecah jadi cos pangkat 2 min sin pangkat 2. Kemudian ada juga ini cos 2x sama dengan 1 min 2 sin pangkat 2x. Nah, rumus ini sering muncul di limit. Rumus yang muncul adalah rumus turunannya, yang 1 min cos. Jadi ini kalau dipindah-pindah dia jadi 1 min cos 2x sama dengan 2 kali sin pangkat 2x. Oke. Nah, jadi ini hubungan antara sudut rangkap menjadi sudut tunggal atau sudut single. Nah, ini tidak terbatas 2x, jadi bisa saja 1 min cos 10x. Kalau 1 min cos 10x hasilnya adalah 2 kali sin pangkat 2. Di sini diisi 10 bagi 2, jadi 5x. Oke. Nah, jadi 1 min cos jadinya 2 sin pangkat 2. Sudutnya berubah menjadi setengah dari sudut semula. Oke, kemudian di sini mengubah bentuk penjumlahan jadi bentuk kali-kalian. Nah, ini juga penting di dalam limit. Kemudian ada rumus tan tambah tan sama tan min tan, itu harus diapakan, diubah jadi seperti ini. Jadi kalau tan x tambah tan y sama dengan tan x plus y dikali 1 min plus tan x tan y. Oke. Nah, jadi ini rumus-rumus yang biasanya muncul di limit. Oke, kita lihat lagi contoh nomor 2 di sini. Limit x mendekati 0 dari 1 min cos 6x. Nah, pakai yang mana 1 min cos 6x? 1 min cos 6x dia bisa diubah menjadi sin. Ya. Jadi 2 sin pangkat 2x. Jadi limit x mendekati 0, 2 sin pangkat 2 3x dibagi dengan 2 kali x kali tan 3x. Oke, 2-nya bisa hilang. Kemudian limit x mendekati 0, sin 3x dikali sin 3x dibagi x tan 3x. Nah, ini berpasangan. Ini juga berpasangan. Hasilnya adalah 3 dibagi 3 per 1 ya, dikali dengan sin 3x dibagi tan 3x, jadinya 3 per 3 sama dengan 1. Jadi kita dapatkan di situ hasilnya adalah 3. Gimana? Bisa dipahami? Oke, lanjut lagi. Soal nomor 3. Limit x mendekati 0 dari cos 4x min cos 2x dibagi 1 min cos 4x. Nah, mungkin kalau bagian penyebutnya, bagian yang bawah, nah, itu mirip kayak nomor 2 tadi ya, yang 1 min cos 6x. Nah, yang bawah kalian pasti sudah tahu ya gimana cara menyelesaikan. Nah, untuk yang atas diapakan? Cos dikurangi cos. Nah, kita harus ubah jadi menggunakan rumus identitas. Cos dikurangi cos jadi apa kok? Yo, jadi apa? Jadi min 2 cos cos. Nah, intip lagi ini rumusnya kalau kalian lupa ya. Cos min cos itu yang bawah ini. Jadinya dia limit
X mendekati 0, min 2 kali, cos min cos, jadi min 2 sin sin. Min 2 sin setengah jumlah. Nah, ini 4X dijumlahkan dengan 2X. Jadi 6X dibagi 2, jadi 3X ya. Dikali sin 4X dikurangi 2X, jadinya 2X dikali setengah, jadinya 1X. Jadi min 2 sin setengah jumlah dikali sin setengah selisih. Kemudian dibagi dengan 1 min cos 4X. 1 min cos 4X, dia berubah jadi, nah ini rumusnya aku sensor, supaya kalian belajar untuk mengingat. 2 kali sin pangkat 2, 2X. Ya. Nah, jadinya sudah, kalau dia berubah jadi sin, tinggal cari pasangannya saja. 2 kali sin 2X kali sin 2X. Set, hilang. Nah, kemudian ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini. Jadinya dia ada min 1 di atas ya. Min 1 dikali 3/2 dikali setengah. Hasilnya sama dengan min 3/4. Nah, seperti itu ya adik-adik. Lumayan seru kan? Oke, kemudian nomor 4. Nah, nomor 4 di situ ada sin tambah sin. Sin tambah sin sama dengan 2 sin cos. 2 sin setengah jumlah. Jumlahnya di situ ada 9X. Cos setengah selisih. Selisihnya adalah min 3X. Kemudian dia dibagi dengan tan tambah tan. Nah, ini aku kasih contekan rumusnya lagi. Nah, ini ada tan tambah tan ya. Tan X tambah tan 2X, tan X tambah tan 2X itu sama dengan tan X ditambah 2X. Nah, X tambah 2X sama dengan 3X. Oke, dikali dengan 1 min tan X kali tan 2X. Nah, jadi kalau ketemu tangan, kita gunakan rumus nomor 7 itu. Oke, di sini ada yang aman, yang nggak 0, itu adalah yang cos sama yang ini. 1 min tan 0 dikali tan 0, nah itu hasilnya 1. Jadi ini hasilnya 1. Kemudian cos, kalau X-nya kita gantikan dengan 0, nah cos 0 itu juga 1. Oke, jadi kita bisa hitung langsung untuk cos dan yang di bawah 1 min tan X tan 2X itu bisa kita langsung hitung. Jadi limit X mendekati 0 sama dengan limit X mendekati 0 dari 2 sin 9 per 2X dibagi dengan tan 3X. Nah, kita dapat hasilnya di sini. Ini jadinya 2 dikali 9 per 2, 9 per 6. Coret jadi 3, hasilnya adalah 3. Jadi seperti itu ya adik-adik. Bisa ya kalian pahami di sini. Nah, ada metode lain memang untuk sin tambah sin dan tan tambah tan, atau sin tambah sin pembaginya sin tambah sin juga. Nah, ini ada cara lain. Cara lainnya adalah atas bawah kita kalikan dengan super X. Nah, supaya nanti sin 3X itu dia punya pasangan pembagi yaitu X ya. Nah, jadi nanti dia bentuknya jadi seperti ini. Limit X mendekati 0 dari sin 3X per X ditambah sin 6X per X. Nah, dibagi dengan tan X dibagi X tambah tan 2X dibagi X. Nah, jadi ini langsung jadinya 3. Kemudian sin 6X dibagi X jadi 6. Kemudian tan X dibagi X itu 1, nilai limitnya. Kemudian tan 2X dibagi X itu sama dengan 2. Nah, jadi kita dapatkan di sini hasilnya 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Nah, sama saja kayak yang kita pakai rumus yang pertama tadi ya. Oke, jadi suka-suka kalian mau pakai yang mana kalau ketemu soal nomor 4 ini. Oke, aku kasih satu contoh soal lagi. Nomor 5. Hitung nilai limit X mendekati 1. Nah, kalau misalnya tadi limit X mendekati 0, bisa pakai konsep yang tadi ya, dibuat berpasang-pasangan. Nah, apakah berlaku juga untuk limit X yang bukan 0? Limit X mendekati selain 0. Nah, kalau limit X mendekati A, misalnya ada sin
Nah, ini X-nya bukan X doang, tapi X min A ya. Dibagi dengan X min A, nah ini juga boleh, ini hasilnya 1. Kemudian kalau misalnya ada pengalinya kok, misalnya di sini pengalinya C, lalu di sini pengalinya D. Nah, itu hasilnya nanti sama dengan C per D, itu juga bisa. Nah, jadi tetap berlaku konsep yang tadi, dengan catatan di sini dia X min A. Karena limitnya, limit X mendekati A. Oke, kembali ke soal ini. Limit X mendekati 1. Oh ya, kalian cek dulu. Nah, 2X min 1, kalau misalnya X-nya diisi 1, hasilnya 0 nggak? Tidak 0 ya, jadi 2X min 1, kalau kita isikan X-nya 1, nah itu aman. Kemudian, setonnya ada di sini, sin X min 1 itu yang bikin 0. Kemudian bagian penyebutnya, ini kita faktorin sampai dia muncul yang membuat dia jadi 0, karena ini kan hasilnya 0 per 0 ya. Nah, jadi yang bikin penyebut jadi 0, kita faktorin. Nah, faktornya pasti ada X min 1, kemudian dikali dengan X plus 3. Nah, jadi jelas, ini berpasangan, bisa langsung dapat hasil. Limit X mendekati 1, 2 kali 1 min 1 sama dengan 1. Nah, kita langsung hitung saja. Ini sin X min 1 dibagi X min 1 hasilnya 1, kemudian ini ada pembagi X plus 3. Nah, itu bisa X plus 3 bisa substitusi langsung ya, 1 tambah 3, 4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Jadi seperti itu ya untuk mengerjakan soal-soal limit trigono. Oke, bisa ya kalian mengikuti apa yang aku jelaskan.